Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Wow, luar biasa. Selamat datang dan selamat berjumpa, selamat beribadah sekali lagi. Dan kita sangat bersyukur. Iman saya lebih yakin, bukan lebih bertumbuh katanya, lebih yakin. Karena iman bertumbuh karena firman. Tetapi iman saya lebih yakin, lebih jelas. Karena apa? Karena perjamuan Tuhan kata begini tadi, bahwa inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan Tuhan. Peringatan tentang apa? Tuhan telah membeli kita. Saya sudah dibeli dan saya milik Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, dan dosa saya telah diampuni. Di hadapan Tuhan saya sudah benar. Dan sekarang saya milik Tuhan dan saya sudah benar di hadapan Tuhan. Dan saya berdiri di atas firman yang seperti ini, iman saya lebih yakin. Lebih yakin, lebih kuat, lebih jelas. Apa yang dapat menggentarkan saya? Tidak ada. Haleluya, haleluya. Nah, saya sangat suka dengan nyanyian yang terakhir itu, sujud di altar. Sedarlah bahwa Tuhan datang melawat kita. Oleh sebab itu, waktu Tuhan lawat kita, kita fokuskan jiwa kita kepada Tuhan. Supaya apa yang Tuhan datang buat tidak berlalu seperti angin bagi kita. Karena benar-benar Tuhan ingin lakukan sesuatu. Pada waktu nyanyian yang pertama, ada satu penglihatan yang saya lihat. Sebuah kristal. Apa kristal? Macam mana maksud kristal? Mutiara. Oke, mutiara. Boleh kan? Bukan. Kristal. Kristal berwarna hijau muda. Namanya kristal hijau bening. Itu betul-betul berharga, value-nya luar biasa, bahkan tidak dapat dibeli. Oke? Nah, saya percaya begini, Tuhan membawa sesuatu yang sangat berharga, yang tidak dapat dibeli oleh uang, yang tidak dapat diambil oleh kekuatan, kuasa, dan pangkat. Dan juga tidak dapat diambil oleh kecerdasan, kebijaksanaan manusia. Itulah hadirat Tuhan. Banyak sekali raja-raja ingin hadirat Tuhan datang di rumah dia, tetapi mereka tidak dapat membelinya. Orang kaya tidak dapat membelinya dengan seluruh harta yang ada pada mereka, tetapi manusia yang berserah kepada Tuhan, beriman, berharap bahwa Allah lawat kita, dan dia datang betul-betul lawat kita. Oleh sebab itu, mari kita beri pujian, tepukan bagi barisan pujian penyembahan kita. Haleluya. Nah, inilah satu zaman yang tidak ada sopan-sopannya. Oke? Di luar Tuhan, manusia tidak ada sopan-sopannya. Pop di Rom sana menerima bahwa laki boleh kawin laki, perempuan boleh kawin perempuan. Betul-betul satu zaman yang betul tidak ada sopan santunnya sama sekali. Dan mari kita yang percaya kepada Tuhan, kita gear up, kita press on, bahwa cara-cara kita mencari Tuhan pun tidak ada sopan-sopannya. Oke? Haleluya. Pada zaman saya muda itu tidak ada sopan-sopannya saya memuji Tuhan, dan juga tidak ada batasnya saya mencari Tuhan. Haleluya. Nah, mari kita sampai kepada satu firman Tuhan, dan kita sambung firman Tuhan yang minggu lepas dikatakan. Minggu lepas Tuhan berkata bahwa Tuhan di tengah-tengah masalah umatnya, itu baru masalah dan Tuhan masih ada. Karena begini, banyak sekali kita ini, waktu masalah datang kita pikir Tuhan sudah jauh. Waktu masalah menimpa kita, kita berpikir Tuhan tidak adil.
Biasalah, saya sebagai pastor selalu macam itu juga. Jangan pikir mungkin pastor ini ya sudah dekat dengan malaikat ataupun dekat dengan surga sudah pastor ini, ataupun pegang surga satu kali. Nah selalunya waktu masalah datang berpikir juga, betulkah Tuhan betul-betul? Betulkah Tuhan betul-betul? Dan minggu ini dikatakan Tuhan di tengah kegagalan umatnya. Umat Tuhan gagal. Pernahkah umat Tuhan gagal? Pernah. Nah, mari kita membaca dari Daniel pasal 2 ayat 19 sampai 23. Daniel 2, 19 sampai 23 berkata begini. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. 21, dia mengubah saat dan waktu, ia memecat raja dan mengangkat raja, dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. 22, dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. 23, ya Allah nenek moyangku, ku puji dan ku muliakan engkau, sebab engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Nah ini yang kita lihat bahwa sebelum ini bangsa Israel dalam masalah besar. Sekarang bangsa Israel dalam kegagalan dan kekalahan dalam peperangan. Mereka Yerusalem dihancurkan dan mereka diangkut ke negeri pembuangan di Babel. Tetapi apa yang kita mau lihat di sini, Tuhan di tengah kegagalan umatnya. Jangan heran kalau ada hal-hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kita. Banyak sekali umat Tuhan berpikir begini. Waktu sesuatu yang tidak baik terjadi, kegagalan terjadi, dan kita pikir bahwa Allah sudah gagal. Tuhan berkata dari surga, no. Itu yang Tuhan berkata kepada bangsa Israel dan juga kepada bangsa-bangsa yang ada pada zaman itu. Orang Kasdim, orang Babel berkata orang Israel sudah kalah. Pasti Tuhan mereka pun kalah. Tuhan jawab apa? Karena orang Israel berkata, mungkin juga Tuhan sudah kalah dan kita sudah kalah. Tuhan jawab apa? Tunggu dan lihat. Dan raja itu berkata begini, pilihlah di antara orang-orang dari Israel, anak-anak muda yang perawakannya handsome. Tidak ada cacat celah, orang yang bijaksana. Banyak pengetahuan. Pilih di antara keturunan Raja Israel. Bawa mereka ke istana Babel. Adakah itu kebetulan dari Raja Nebukadnezar? Memang satu sistem mereka sudah ada sejak purbakala. Mereka ambil orang-orang bijaksana dari setiap negara kerajaan dan kumpul dan buatkan mereka bangsa Babel. Dan muncullah satu bangsa di negeri Babel, orang-orang hebat dan orang-orang berkekuatan tinggi. Ternyata itu orang-orang diambil dari suku bangsa. Mereka membuat sistem ini Tuhan pakai. Ini yang Tuhan kata tunggu dan lihat. Dan mereka ambil 4 orang dari orang Israel bawa ke istana. Yang lain itu dia kasih cerai-berai di negara dia. Dan terjadilah bagi Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego di istana Babel. Satu kali pada tahun kedua Raja Nebukadnezar memerintah negara itu, dia bermimpi. Mimpinya aneh dan luar biasa. Dan waktu dia memberitahu orang bijaksana di negeri itu, mereka berkata, ceritakanlah mimpimu kepada kami. Dan dia berkata, saya telah membuat ketetapan, siapa yang dapat memberitahu apa yang saya mimpikan, dan dia juga memberitahu maknanya, baru orang itu bijaksana. Dan orang berkata tidak ada manusia di muka bumi yang dapat menjelaskan seperti itu. Tetapi Daniel datang kepada Tuhan, dia berdoa, dan pada suatu malam Tuhan memberi penglihatan kepada dia.
Dan ternyata Daniel melihat sebuah patung yang besar, kepalanya emas, dadanya perak, dan kakinya tembaga, dan jari-jari kakinya besi dan tanah liat. Lalu Tuhan memberitahu kepada Daniel bahwa ini maknanya, ini yang dimimpikan oleh Raja Nebukadnezar. Akhirnya Daniel datang kepada Tuhan. Nah, yang pertama yang kita mau lihat di sini, Tuhan di tengah-tengah kegagalan umatnya, Dia tidak pernah meninggalkan mereka. Ternyata dalam apapun hidup ini, apapun keadaan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Amin. Ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita lihat bahwa Allah telah meninggalkan kami. Allah telah meninggalkan kami sekeluarga. Allah telah meninggalkan saya. Tetapi Tuhan ternyata tidak. Dia mengikuti mereka ke negeri Babel. Saya sangat suka dengan firman ini. Saya sangat suka dengan Tuhan. Dia mengikuti mereka di mana mereka pergi. Dan di negeri Babel dia muncul juga. Mimpi yang tidak dapat diungkapkan oleh para bijaksana di negeri Babel. Dia menyatakannya kepada Daniel. Orang-orang yang terlatih mencari Tuhan. Saya ingin terangkan tentang Daniel, Sadrak, dan Mesak. Ataupun bangsa Israel waktu muda. Semua mereka dilatih waktu mereka umur 4 tahun. Sejak kecil mereka mulai memperkenalkan Tuhan kepada mereka. Tetapi pada umur 4 tahun mereka sudah dilatih menghafal 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat. Apalagi? Bilangan dan Ulangan. 5 ini anak-anak kecil dari 4 tahun hafal. Sampai 10 tahun diuji oleh para bijaksana di Israel. Kalau kamu lulus, baru kamu masuk sekolah menengah. Kalau tidak lulus, pulang kampung. Kalau mak bapak kamu jala ikan, you jala ikan. Petrus, semua murid Tuhan Yesus itu, semuanya gagal di peringkat pertama, balik kampung dan jala ikan. Waktu mereka sudah lulus, lalu mereka masuk peringkat yang kedua. Talmud. Sekolah menengah, kata orang di sini. Mereka dilatih mencari Tuhan. Mereka dilatih menghafal Taurat. Mereka dilatih percaya kepada Tuhan. Mereka dilatih melakukan mukjizat. Waktu umur 17 tahun, Israel diserang. Daniel, Sadrak, Mesak 17 tahun. Manusia, anak-anak muda yang sudah terlatih membawa hadirat Tuhan. Terlatih di hadapan Tuhan. Terlatih di misbah Tuhan. Terlatih mencari Tuhan. Terlatih sangat. Lu apa masalahnya? Waktu sampai di negeri Babel, bukan masalah dia menggoncangkan negeri itu. Bukan masalah dia menjungkir balik ke negeri Babel dengan kekuatan Tuhan. Betul-betul Tuhan hadir. Tidak pernah meninggalkan mereka. Dan di negeri Babel lah yang paling ganas, paling dahsyat, paling luar biasa terjadi pada zaman itu. Saya sangat suka. Apapun terjadi di negeri ini, apapun terjadi dengan hidupmu, apapun terjadi dalam keluargamu, apapun terjadi dengan namamu. Orang gosip kamu dari pagi sampai petang, dari petang sampai pagi di tempat kamu. Tidak apa. Karena Allah tidak pernah meninggalkan engkau. Tengok di sini. Orang gosip bangsa ini. Oh, bangsa mereka kalah. Oh, Tuhan mereka tidak kuat. Oh, Tuhan mereka. Oh, aduh, sakit hati juga kan. Ya, tuh keluarga itu. Tidak ada satupun yang pandai sekolah. Aduh, sakit hati juga. Oh, keluarga itu. Oh, tidak ada. Oh, tidak ada. Macam itulah. Ini pengalaman saya di kampung nih. Itu sebabnya saya malas balik kampung juga. Ya? Oh, apa ini? Apa saya dia tidak membesar-besar? Tengah-tengah saya memimpin pujian, Tuhan hadir. Ada juga yang sempat, saya dia masih kecil. Cili-cili padi. Ya, cili padi bagus juga kan. Apalagi dengan kegeraman saya, Tuhan hadirlah kau hari ini dalam kebaktian. Tuhan hadir. Baru tahu, jatuh. Nah, tidak ada orang gosip lepas itu. Bila mau gosip sudah
terteriak-teriak karena roh Tuhan. Ada pelepasan lagi, pelepasan roh gosip tuh. Yes, amin Tuhan. Luar biasa Allah. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Amin. Beritahu orang sebelah, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau, bro, sis. Yes, haleluya. Oh Tuhan, terima kasih. Sadrak, Misak dan Abednego berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita lihat, terima kasih Tuhan, kata dia. Engkau baik dan engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau juga ikut kami ke negeri Babel, ke istana Nebukadnezar. Dan Tuhan membuktikan diri. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara dalam apa sekalipun apapun masalah kita. Amin. Tuhan tak pernah meninggalkan. Yang kedua, dia tetap campur tangan. Kalau kita lihat dalam suasana ini, dia tetap campur tangan dalam hidup kamu. Sekecil apapun hidup kamu, dia tetap campur tangan. Apapun yang kamu buat, dia tetap campur tangan. Apapun masalah kamu, dia mengerti. Kejayaan kamu yang kecil, dia sangat-sangat perhatikan. Karena Tuhan dengan saya ialah secara pribadi. Tuhan dengan kita sebagai gereja juga sebagai gereja. Itu rencana gereja. Tetapi Tuhan secara pribadi dengan saya, seorang bapak yang sudah ada istri dan anak. Terima kasih juga. Terima kasih. Lalu mereka yang tidak pernah kawin macam mana? Kita pikir nih. Ada solusi? Bersyukur dulu. Ataupun kita ramai-ramai letak nama di sini. Macam perli juga kan. Jangan Tidak apa. Saya pernah dalam jalur itu dulu. Bahwa nama-nama kami yang tidak laku itu diletak di dinding kenyataan di kampung. Memang sadis betul. Itu sebab hal kedua saya tidak mau balik kampung kerap kali. Pastor luar biasa pastor nih. Ini kan grup yang tidak pernah laku zaman purbakala. Itu sakit hati juga kan. Dia sekata ingat zaman purbakala kita tidak laku. Ya sekarang Tuhan sudah bersyukur pada Tuhan. Tuhan sudah ikut campur tangan kan? Tuhan ikut campur tangan dalam hidupmu. Amin. Kelemahan kita Tuhan tahu. Tuhan tahu. Apa Tuhan kasih fail kamu, kasih bangga? No. Tuhan tahu siapa kamu. Dia mengerti sangat tentang engkau. Mak bapak kita kadang-kadang tidak mengerti kita. Tapi Tuhan tahu. Waktu kita sakit hati, mak bapak kita tahu. Kita kena happy-happy. Waktu kita kecewa, kita cool saja. Padahal kecewa besar tuh. Tetapi Tuhan tahu. Dan Tuhan sangat mengerti. Dia campur tangan. Dia tahu bagaimana untuk menghibur engkau. Amin. Haleluya. Tuhan tahu bagaimana menghibur engkau. Saya tahu sangat bagaimana Tuhan menghibur saya. Dengan perkara kecil. Saya satu kali susah hati. Susah hati dan apa. Waktu saya mau pergi bayar parking kereta Kopon tuh. 53 sen. 55 lah itu kan. Bukan 50, ya 55. 55 sen. Saya mau bayar, tapi ada satu tangan yang lebih awal dari saya. Sekali saya tengok seorang WB. Seorang WB ya. Pastor, you mau bayar parking? Ya, saya bayar untuk kami dua. Yes, terhiburlah saya. Amin. Tadi panas hati tapi terhibur. WB. Nah satu kali saya pergi makan lah. Saya duduk di sana. Dan tiba-tiba ada orang datang. Saya bayar untuk dia. Sekali saya tengok. Waduh. Orang besar pangkat. Sekali dia, pastor. Terhibur sih. Sangat-sangat terhibur. Oke, amin. Sangat-sangat terhibur. Nah, banyak hal-hal yang lain bagaimana Tuhan campur tangan untuk menghiburkan kita. Untuk menyatakan bahwa Tuhan masih campur tangan dengan hidup kita. Amin. Masalah dia, Tuhan mau saya dan saudara ini
kental, tahu kental? Stable. Hidup dan rational untuk hidup. Amin. Kalau kita tidak terlatih untuk kental, stable dan rational, kita akan bermasalah dengan hidup seterusnya. Tetapi Tuhan mau kita ke arah itu, lalu Tuhan hibur kita sikit-sikit. Okay? Itu sebabnya saya kata masa yang lalu bahwa kalau tiba-tiba Tuhan bagi kita ini kaya, lalu esok minggu depan tidak ada kita di gereja. Bayangkan dia diberi kaya. 1 juta, 2 juta, si Asroy, berapa? You mau? 3 juta. Amin saja, amin saja. Ini bahasa-bahasa apa? Bahasa-bahasa profetik. 3 juta. Kalau Tuhan bagi 3 juta dengan kamu hari ini, minggu depan mana? Melancong Hongkong kita dua. You belanja saya. Sekeluarga. Oh, betul gak? Boleh kan? Nah, minggu depan tidak ada orang di sini. Semua melancong. Tuh si Iwi, si Denti pergi Singapura. Hah? Saya tidak boleh macam ini karena kalau saya tidak tahu nama dia, saya kena belanja dia KFC, Pak. Macam ini dulu sampai saya tahu nama dia. Hati-hati sekarang. Ini kalau orang tak tahu nama kamu, siapa nama kamu? You beritahu nih KFC dulu, baru beritahu nama. Suruh dia belanja. Oke, dia yang bayar. Oke, haleluya. Nah, si Gary, si Teko, tiba-tiba di Macau, di Taiwan. Lalu si Moril pergi mana? England. Paris. Towel, Eiffel, apa namanya? Eiffel. Tower. London Bridge lagi. Lalu siapa mau jaga itu kita punya piye apa? Tidak ada kan? Ada? Nah, Tuhan mau kita terlatih dan Tuhan bagi kita sikit-sikit. Amin. Tuhan bagi kita sikit-sikit kekayaan, sikit-sikit kemampuan, karunia, tetapi lama-lama jadi bukit. Amin. Lama-lama jadi bukit. Oke? Nah, dia tetap campur tangan dalam hidup saya dan saudara rupanya. Dia tidak pernah meninggalkan dan tapi dia tetap campur tangan. Luar biasa Tuhan. Saya sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan. Nah, yang terakhir di sini rencananya tetap jalan. Banyak sekali kita pikir waktu keadaan sudah tidak baik, kita pikir bahwa rencana Tuhan sudah berakhir. Tidak juga. Tidak juga. Selalunya orang berpikir kalau dia berjumpa dengan kegagalan, dia berpikir bahwa segala rencana dan cita-citanya sudah hancur dan hancur jadi debu dan dikuburkan. Tidak juga kata Tuhan, tidak. Rencana Tuhan, apa rencana Tuhan? Rencana Tuhan bagi bangsa Israel bahwa dia ingin memberitahu bangsa-bangsa lain bahwa bangsa itu milik dia. Tidak dapat diganggu-gugat, jangan dilawan. Akhirnya di negara orang lain, di negeri Babel, Tuhan mengangkat bangsa itu. Daniel memberitahu mimpi Raja Nebukadnezar dan dia mengangkat Daniel menjadi kepala orang bijaksana di negeri Babel. Dia menjadi Perdana Menteri pada waktu umur dia 17 tahun. Jadi Perdana Menteri di negeri orang. Lalu Daniel berkata begini, negeri ini dibagi 3 dan saya Daniel sebagai Perdana Menteri tinggal di istana Babel. Dia bagi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego negeri Babel. Lalu orang Israel yang memegang semua kekayaan negara bangsa itu. Walaupun bangsa Israel menjadi hamba-hamba abdi, tetapi orang-orang Israel ini yang pegang kekayaan dan kekayaan ini dia bagi dengan keluarga dia di negeri Babel. Amin. Luar biasa Tuhan. Rencana Tuhan untuk mengangkat bangsa itu tetap berjalan. Tidak pernah gagal. Itu sebabnya Tuhan tak pernah gagal. Amin.
Jangan lupa ada nyanyi, dia tak pernah gagal. Saya selalu nyanyi di tempat ini. Kalau saya nyanyi sekali lagi mesti rekam. Dia tak pernah gagal. Saya bagi peluang untuk rekam. Yesus tak pernah gagal. Sia-sialah iblis berusaha, karena ku yakin Yesus tak pernah gagal. Dan ternyata Yesus tidak pernah gagal dalam rencananya. Apa rencana Tuhan bagi kamu secara pribadi, saya tidak tahu. Tetapi saya sangat tahu bahwa Tuhan include? Apa include? Tuhan membawa engkau ikut serta dalam rencana Tuhan yang besar bagi negeri ini. Dan itu sebabnya kamu ada di gereja ini. Amin. Haleluya. Ada yang sebiji tengok saya, ataupun kamu sebiji tengok orang sebelah kiri. Beritahu orang sebelah kiri, Tuhan ikut sertakan kamu dalam perkara besar, rencana besar Tuhan di negeri ini. Beritahu. Hah? Apakah kamu terkejut tengok muka orang sebelah macam tidak percaya aja kan? Dulu pun orang cakap macam itu dengan saya. Kan ada pengkhotbah berkata, kamu ini Tuhan akan pakai nenek. Beritahu orang sebelah. Sekali orang sebelah tengok saya, selama dia tidak cakap tuh. Saya kata kurang asam betul. Tidak percaya. Dulu dia tidak percaya, sekarang dia percaya tengok saya. Halo? Jangan tengok Dendi macam tu. Luar biasa Tuhan pakai dia nanti. Oh, amin. Oh, yang sebelah dia tu. Masih saya tahu nama kamu. Jangan tunjuk KFC untuk saya. Boleh juga. Boleh juga. Ada waktu. Saya sekarang murah hati saya pada hari ini. Senang hati saya. Karena tadi ada hadirat Tuhan. Amin. Saya sangat suka hadirat Tuhan. Wih, banyak orang mau itu tetapi mereka tidak pernah dapat. Ada orang berpuluh tahun dalam gereja tak pernah jumpa hadirat Tuhan. Kasihan kan? Tetapi Tuhan selampau aja datang. Rencana Tuhan. Nah, dengar, rencana Tuhan bagi gereja ini luar biasa. Macam mana mau sebut? Tuhan memang mempunyai satu rencana untuk mengubah, memulih negeri ini dengan kebangunan rohani. Tetapi dalam kebangunan rohani terjadi, mesti ada orang menerajuinya. Okay? Nah, disinilah Tuhan membawa kita, mempersiapkan diri kita dan memberi karunia kemampuan dan kekuatan. Tuhan memberi kekuatan. Tuhan mudah saja untuk memulakan introduction, pembukaan ataupun intro, pemanasan bagi kita dan negeri ini. Dia bagi kita plan nih. Itu baru pemanasan, warm up. Tahu warm up? The real battle, the real pekerjaan Tuhan akan datang. Tetapi untuk membuktikan bahwa kita dalam jalurnya, nah di sini. Luar biasa Tuhan. Bagus ketua menteri yang bagi, premier yang bagi. Kalau malaikat dari surga yang datang bagi, sudah keterlaluan. Amin. Akan datang pekerjaan-pekerjaan Allah yang sebenarnya datang. Di sanalah kamu akan tengok tangan Tuhan dari surga akan ikut campur tangan bekerja. Tuhan akan buat. Pada suatu masa saya melihat sebelum pekerjaan kebangunan rohani terjadi, ada bunyi di langit pada pukul 7 petang. Bunyi itu seperti burung yang banyak yang terbang. Tetapi ada cahaya di langit yang bergerak. Itu apa? Ribuan, laksaan, jutaan malaikat bergerak di angkasa. Menyanyikan syukur, menyanyikan pujian,
menyanyikan tentang hadirat dan menyanyikan tentang pekerjaan kebangunan rohani datang. Dan selepas itu terjadilah kebangunan rohani di kampung kami. Luar biasa. Kebaktian start pukul 8:30 pagi, berhenti pukul 3 petang. Start pukul 3:30 petang, berhenti pukul 9 malam. 9:30 malam start lagi sampai pagi. Pekerjaan revival terjadi. Dan start pada hari itu mulai dari gereja-gereja kampung-kampung lain datang ikut melihat pekerjaan kebangunan rohani itu. Luar biasa tangan Allah. Rencananya tetap berjalan. Amin. Saya sangat bersyukur. Itu sebabnya saya lihat muka-muka kita di sini. Oh, inilah muka-muka yang Tuhan bawa untuk pekerjaan Allah. Jangan tidak percaya tengok muka orang sebelah kamu. Bersyukur masih ada yang lebih tinggi dari saya. Ada juga confident bahwa ya ini betul juga. Tapi kalau kamu kecil dan hitam dari saya macam mana? Tapi saya tetap percaya juga. Karena saya sudah tahu tentang Allah. Saya sudah tahu tentang Tuhan. Bahwa Tuhan boleh pakai siapa saja. Tuhan boleh pakai engkau dengan cara luar biasa. Amin. Haleluya. Hanya kadang-kala kita tidak percaya bahwa Allah akan pakai kita. Jangan terheran-heran. Karena begini, ada orang rasa bahwa dia tidak layak di hadapan Tuhan. Lalu dia pikir bahwa Tuhan tidak akan pakai dia. Itu salah besar kata Tuhan. Tuhan tetap pakai. Kalau Tuhan sudah bawa engkau ke sini, ketahuilah bahwa Tuhan betul-betul campur tangan dengan engkau. Dan Tuhan mau lakukan pekerjaannya melalui engkau. Yakin sendiri bahwa Allah yang melakukan, bukan saya, bukan saudara juga. Haleluya. Nah, mari. Saya masih mau memuji Tuhan dengan nyanyian yang terakhir, penyembahan terakhir tadi. Luar biasa itu nyanyi. Sujud di altar. Haleluya, mari. Mari kita sama-sama berdiri. Kita mau datang di hadirat Allah yang luar biasa ini. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang tetap campur tangan dalam apapun sekalipun. Dan Allah yang mempunyai rencana yang besar bagi negeri ini. Dan kita ini dibawa ikut serta oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya, kita akan mula dengan dia punya core, oke? Core dia apa? Sujud di altar. Apa? Chorus. Haleluya. Sudah ready? Nah, macam ini. Seperti apa yang saya kata minggu lepas. Kita ini ialah manusia-manusia yang di hadapan surga dan di hadapan para makhluk angkasa ini. Kita inilah manusia-manusia aktenya. Ya, kalau contohlah, kalau Claire main itu, boleh teriak tuh, yeay Claire, ataupun Rolin main drum, yes bro, itu pun Mac, yes Mac, boleh saja. Ini satu zaman yang tidak terkendali. Cara-cara kita mencari dan memuji Tuhan pun sangat-sangat tidak terkendali. Amin. Luar biasa seperti zaman Daud sudah ini. Tidak ada ampun-ampun. Oh, mari kita menyembah dia dengan bahasa roh ataupun pujian bebas. Haleluya. Haleluya. Santara kara santara kara. Era kara siyo. Uiri kara santi. Benar Tuhan. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, baharui hatiku.
altarnya, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi kita sama-sama katakan, sujud, sujud di altarnya. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami menyatakan Tuhan Yesus, cinta dan kasih kami hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Ubah hidup kami sekarang Tuhan, ubah hidup kami sekarang Tuhan. Baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami sembah Tuhan, sembah Tuhan, worship God. Ku bawa hidup, kami bawa hidup kami Tuhan. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi. Mari kita semua menyembah sekali lagi. Let's lift our voice. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan. Sujud di atasnya, Kami terima anugerah-Mu Yesus. bawa hidup. Terima Terima kasih. anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidup kita. Dia ubah Kau baharui hidupku, kami Tuhan. baharui hatiku, sesuatu terjadi Come on church. saat Let's sing. Pada saatnya terjadi di altar Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah Kau telah ubah hidup kami. Kau baharui kami Tuhan. baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, Mari kita bawa hidup kita bersama. ku
Kami terima Bapa terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hati kami Tuhan, barui kami sekarang Tuhan. Saat ini sesuatu terjadi, saat datang Dia tanya. Katakan pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi. Katakan kemenangan terjadi. Mujizat terjadi. Kemenangan terjadi saat datang Dia tanya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Tuhan. We give you glory. We give you honor for your worthy God. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai itu Tuhan, come on church. Woo! Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami terima berkat-Mu. Haleluya. Haleluya.